Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Direktur beserta seluruh jajaran pimpinan di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, para dokter, perawat, dan pasien yang ada di ruangan. Yang saya hormati pula jamaah sholat zuhur Al-Furqan rahimakumullah. Gimana kabarnya jamaah sekalian? Ya, yang tidak menjawab berarti mungkin sedang khusyuk. Ada dua hal yang berbahaya, maksiat dengan maksiut. Jadi kalau sudah maksiut itu tidak bisa lagi menjawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang penting kemauan, kemampuan, kesehatan dan kesempatan. Hari ini kita bisa sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita ini ditutupi kekurangannya. Kalau untuk menjadi sempurna rasanya memang sulit. Ada orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu maksudnya badannya, mukanya, kakinya itu suka dikusuk-kusuk gitu ya, dikusuk-kusuk gitu. Jadi banyak bergeraknya dia gitu. Padahal khusyuk itu artinya bagaimana kita takut dengan azab yang Allah berikan sehingga timbul rasa ketenangan dalam batin kita dalam beribadah. Nah, hari ini tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Berarti kurang berapa hari kita masuk bulan Ramadan? Ya, kalau siang-siang gini nih, kalau diajak berhitung memang agak lambat ya. Belum makan siang soalnya. Kira-kira 80 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Bulan depan Rajab, kemudian Sya'ban. Nah, kita ini berhitung atau menghitung hari itu adalah kaitannya dengan persoalan umur. Itu namanya kalender Hijriah. Kalau kalender Masehiyah sekitar kurang 20 hari kita akan menutup lembaran lama 2023 untuk membuka lembaran baru 2024. Kita diperintahkan untuk bersyukur dan bertafakur dengan umur, walaupun umur itu terukur. Kita tidak tahu berapa umur kita ini. Jangankan berapa umur kita, hakikat umur itu sendiri itu loh kita juga tidak tahu. Apa sih sesungguhnya yang disebut umur itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Nanti dapat door prize. Kalau tidak dapat doornya, ya dapat prize-nya lah. Nah, kalau kita lihat analoginya di lampu ini, ketika kita buka segelnya, di situ akan tertulis apa biasanya? Lifetime, betul ya? Nah, lifetime itu terjemahannya apa? Masa berpijarnya, masa hidup lampu itu.
Kalau kita tengok sebelah kanan ada apotik, biasanya di obat itu ada tulisannya apa? Masa kadaluarsa, atau bahasa Inggrisnya expired. Berarti obat itu bisa diminum sampai batas waktu itu. Kira-kira Bapak Ibu ini expirednya kapan? Hah? Udah tahu apa enggak expirednya? Masa kadaluarsanya ini loh kapan ya? Kalau Mas Dedi itu biasanya trail enduro. Enduro itu bertahan. Kira-kira bertahannya sampai di mana, Pak Dedi? Kalau trailnya sudah tidak bisa naik lagi, itu namanya sudah tidak enduro lagi. Nah, enduro kita itu tiap orang macam-macam. Masa kadaluarsa kita macam-macam. Masa expired kita macam-macam. Ini nggak menakut-nakuti yang di kamar-kamar itu loh ya. Masa expired itulah namanya dead. Jadi umur itu sebenarnya kita sendiri tidak tahu. Kita kalau umur yang sekarang kita hitung misalnya 50 tahun, itu hitungannya ketika kita lahir ataukah ketika kita mulai di dalam rahim. Kan ketika lahir terus ditulis apa itu? Tanggal lahir, gitu kan ya. Nah terus yang di rahim itu dihitung apa enggak? Enggak dihitung ya. Masya Allah. Jadi selama ini kita di rahim enggak dihitung. Padahal waktu hamil itu dihitung. Betul enggak? Dokter mesti tanya, ini sudah berapa bulan? Ya Bu ya. Sini ditanya bukan bapaknya. Ditanya mesti istrinya berapa bulan. Ya, kadang ibu-ibu itu aja ngitung kehamilannya aja udah meleset-meleset. Kapan terakhir berhenti mennya, gitu kan? Padahal berhenti men itu juga belum tentu hamil. Karena ada faktor lain. Ada kelainan. Mennya saja tidak teratur. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat ada ayat waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Kira-kira surat apa itu ya? Surat itu sering dibaca. Saya kasih ancer-ancer di antara dua surat saja. Antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Ya. Surat apa? Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Di antara dua surat itu pasti ketemu. Al-Quran itu diawali surat kira hafal ketemenan ini. Maksudnya Qurannya protol itu. Berarti ngarepe wis gak ono. Terus diakhiri surat apa? An-Nas. Nah, di antara dua surat itu aja, jangan dicari di surat yang lain. Pasti ketemu. Ingat-ingat ayat tadi ya. Kita lihat bagaimana ayat itu berbicara tentang umur. Al-umru, bahasa Arabnya itu al-umru, sehingga menjadi bahasa Indonesia umur. Nanti kalau tidak percaya tanya sama yang alumni Nguruki. Nah, di sini ada yang alumni Nguruki. Nah, nanti tanya sama santrinya Ustadz Abu Bakar Basit. Nu'ammir itu fi'lul mudhari'. Mudhari'. Ingat ya. Apa? Jangan keliru sebut mudhari'. Yang sudah saya beri contoh fi'il mudhari'. Apa? Nah, kan mudhari' lagi. Siapa sih ngomong mudhari'?
Jadi fi'il mudhari itu fi'il yang masih berlangsung. Nahnu itu adalah di situ Allah Subhanahu wa taala dan melibatkan makhluknya, melibatkan malaikat, melibatkan nabi dan rasul, melibatkan orang mukmin, termasuk melibatkan para dokter. Amara yu'ammiru itu artinya dari kata umrun, amara ya'muru, disebut ini juga untuk masjid. Ya'muru masajidallah. Itulah kemudian ammara yu'ammiru masdarnya ta'miron. Asalnya masjid kemudian ada disebut siapa takmirnya, itu adalah dari kata ini. Takmir itu artinya nu'ammirhu, itu maksudnya salah satunya adalah memanjangkan umur seseorang, memberikan waktu hidup seseorang. Apa itu? Karena di situ ada jawabus syarat. Jawabus syarat itu bagaimana kalau ada kalimat, ada tuh syaratnya di depan, maka ada jawabannya di belakang. Nunaqishu fil khalqi. Naqisun itu artinya berkurang. Nunaqis akan kami selalu kurangi penciptaannya. Berarti kalau orang tambah umurnya, itu kira-kira tambah enak atau tidak? Iya, nggak berani jawab nih. Kalau umurnya bertambah, kira-kira tambah enak nggak? Yonda. Coba kalau dulu waktu masih muda, marning sak toples, ya, iku dindakno dhewe. Benar nggak? Yang lain nggak akan keduman kan? Tapi sekarang kalau sudah tua-tua, coba kayak ono marning meneh sak toples ya. Kira-kira muring-muring apa enggak deh? Oh niki mateni aku Kalau dia masih memaksakan makan marning, maka iso-iso marninge mlebu weteng, untune sebenarnya dia dikurangilah kenikmatannya, penciptaannya. Yang rambutnya putih, Masya Allah, bersyukur ya Mas ya. Berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Itu meninggalkan. Ya, artinya rambut itu sudah menasihati diri kita. Berarti itu lifetime. Masa kadaluarsanya untuk pigmen warna rambut hitamnya itu berarti sudah berkurang dan bahkan habis. Ini nggak ngerasani paslon loh ya. Ya. Jadi itu salah satu tandanya. Makanya rambut itu sudah menasihati kita. Kalau rambut itu mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, tidak ada yang enak kecuali gugur. Akhirnya masuk gugur. Bisa diulangi lagi? Takut itu sepertinya kalau nyebut-nyebut kubur. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli tasawuf, beliau itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Di kamarnya itu digali samping tempat tidurnya itu
lubang kubur. Persis seperti samping kita ini. Kuburan apa namanya? Sudah pernah ke sana? Sekali-sekali lah berbaring di sana. Digalilah itu, persis galiannya seperti di kubur yang asli, 2 kali 1. Dalamnya berapa? Sakar pesing ngedul. Nah, di saat dia sudah mulai sholat-sholatnya terlambat, bangun malamnya sudah berkurang, kekhusyuannya sudah tidak lagi seperti dulu, lupa beramal, sedikit bersedekah, dia langsung turun ke liang lahat itu dan dia berbaring di situ. Dan dia bersedekah sambil memejamkan matanya, dia nasihati dirinya sendiri. Hai Sufyan, kamu jangan main-main ya. Kalau kau sudah berbaring seperti ini, kau tidak bisa lagi sholat, maka sholatlah yang khusyuk. Kalau kau sudah berbaring seperti ini, kau tidak akan bisa mengulurkan tanganmu untuk bersedekah, maka bersedekahlah sebelum kau memejamkan matamu seperti ini. Begitulah dia. Dan dia nasihati dirinya terus. Akhirnya dia pun tersadar dan dia meloncat kembali ke atas. Dan dia sholatnya berbeda dengan sholat sebelum dia masuk ke liang lahat. Itu masih masa percobaan. Iya kan? Itu mati dalam konteks percobaan. Laboratorium. Hanya ada SD, namanya SD percobaan. Ada SMP percobaan. Ada SMA juga percobaan. Universitas saja percobaan. Nah sekarang kita coba nih, kematian itu bagaimana kalau kita lakukan percobaan, supaya kita ini bisa refleksi. Refleksi itu apa? Pijat. Betul? Oh, kalau kita dengar refleksi, iya pijat itu maksudnya merenung. Bagaimana kita merenungkan umur kita ini di 2023? Sudahkah ibadah kita ini meningkat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa meningkatkan ibadah kita, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Dan semoga dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah, baik dosa-dosa yang dulu maupun yang sekarang, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja, dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Salah satunya dosa batin adalah batin tausiah kok suwe. Man katsura kalamu katsura